Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya Lesna Minardi sebagai CGT Angkatan 11 mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu sebagai pimpinan sekolah saya, di mana nanti di sini saya akan mengambil cara-cara bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpinan pembelajaran di sekolah yang Ibu pimpin, begitu ya Ibu ya. Karena secara realnya Ibu kan telah melaksanakan pengambilan keputusan tersebut. Baik Ibu, bisa kita mulai? Oke. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral begitu? Baik Ibu Lestra, untuk mengidentifikasinya mudah saja Ibu. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral jika ada dua buah hal yang satu benar dan satu salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan yang dengan dilema etika. Oke, baik begitu ya Ibu ya. Jadi dilema etika ini adalah sebuah keputusan yang melibatkan antara benar dengan benar, begitu ya Ibu ya. Baik Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu? Sebelum mengambil keputusan, tentunya Ibu mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Jadi dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah dan mufakat. Oke, baik Ibu. Jadi sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu Ibu mengidentifikasi ya Ibu, permasalahannya apa sebenarnya dan siapa-siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, begitu ya Ibu. Baru tidak lupa pula Ibu di sana akan mengambil keputusan berdasarkan prinsip musyawarah dan kekeluargaan ya Ibu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama yang Ibu ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah dengan dimintai keterangan supaya Ibu mengetahui di mana letak permasalahannya atau di mana inti permasalahan tersebut. Jadi terjadi dan tanpa memicu apa yang memicu serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, baik Ibu. Jadi di sini berarti Ibu memanggil kedua orang yang bermasalah tersebut ya Ibu, begitu. Terus baru nanti agar tidak merugikan di salah satu pihak, begitu ya Ibu ya. Baik Ibu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap yang sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang dilakukan adalah pertama melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Oke, baik Ibu. Jadi yang Ibu anggap sudah efektif yaitu telah mengambil keputusan dengan prinsip kekeluargaan ya Ibu. Selanjutnya ada tidak yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 4 ini, tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan. Ya, benar sekali ya Ibu, karena ini dilema etika, ini adalah yang nilai-nilai benar lawan benar begitu ya Ibu. Jadi harus benar-benar dicari solusi yang bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak ya Ibu. Selanjutnya
apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat kejadian atau Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang Ibu jalankan? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru, dengan melibatkan beberapa pihak, terutama dewan guru, untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta pengawas sekolah dan komite sekolah, tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Baik Ibu, berarti Ibu akan menyelesaikan secara langsung ketika masalah itu terjadi, begitu ya Ibu ya. Dengan tidak lupa Ibu tetap berkolaborasi dengan guru-guru agar mendapatkan beberapa masukan yang nantinya untuk pelajaran penyelesaian masalah ini ya Ibu. Terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah, komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan. Oke, baik Ibu. Jadi pihak-pihak yang Ibu bawa di sini mungkin dewan guru dan juga mungkin kalau udah masalahnya terlalu tinggi nanti akan dibawa ke dewan pengawas sekolah agar dapat menemukan solusi yang baik, begitu ya Ibu ya. Baik Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik? Pengalaman apa yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Sebagai pimpinan di sekolah ini, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah, mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan di dalam penyelesaian dilema etika, Ibu yang terpenting adalah melakukan kesepakatan bersama, begitu ya Ibu ya. Terus tidak penting, lebih penting lagi kalau kita harus tanggung jawab akan keputusan yang kita buat bersama. Dan Ibu juga menyebutkan kalau dengan berkolaborasi itu akan membuat segala sesuatu menjadi mudah. Oke Ibu, baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga jawaban dari Ibu dapat membuka wawasan saya nanti ke depan. Sekali lagi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya pada pagi hari ini. Saya Lestra Milani, CGP Angkatan 11 dari SDN 4 Muaro Takung, Kabupaten Sejunjung. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak selaku pimpinan sekolah di dekat tempat saya bertugas, di mana nantinya saya di dalam wawancara ini akan meminta pandangan Bapak. Bagaimana Bapak mengambil praktik pengambilan keputusan, begitu ya Bapak ya, yang selama ini yang telah Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang mana mengandung nilai-nilai dilema etika, begitu ya Bapak ya. Bisa kita mulai Bapak? Bisa. Baik Bapak, untuk pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau rujukan moral, begitu Bapak? Oke, kita cek atau untuk menyelesaikan kasus yang dilema etika atau kerujukan moral. Yang pertama kita lihat dulu apakah kejadian tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak. Nah, jika tidak bertentangan hukum, nanti
tidak ada peraturan yang hukum yang dilanggar, berarti itu nanti beratnya arahnya ke dilema etika gitu ya. Nah, di dilema etika ini kita berpedoman melihat kasus ini di sisi ini seperti apa baiknya, sisi ini seperti apa baiknya. Nanti ujungnya pada akhir penyelesaian kita harus menyelesaikan kasus itu berpedoman pada keberpihakan kita kepada murid. Oke, baik Bapak. Jadi yang pertama Bapak dulu melihat bagaimana kasus ini sebenarnya, Ya. apakah bertentangan atau tidak dengan hukum atau peraturan yang berlaku, begitu ya Bapak ya. Terus nanti kebijakannya akan diambil itu disesuaikan dengan kebutuhan murid itu sendiri, begitu ya Bapak ya. Betul. Baik Bapak, terima kasih. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan begitu ya Bapak ya yang saling bertentangan antara yang mengandung nilai-nilai benar lawan kebenaran begitu Bapak, atau yang kita sebut dengan dilema etika. Dalam mengambil keputusan untuk dilema etika, saya mempertimbangkan ada beberapa aspek jangka panjang atau jangka pendeknya, apakah ini kasus individu lawan masyarakat seperti itu. Dan itu dalam mengambil keputusan saya meminta saran dari beberapa teman. Saya rapatkan, jika dibutuhkan dirapatkan saya rapatkan, tapi rapat itu berupa saran ide masukan gitu. Itu dalam mengambil keputusan. Oh baik begitu ya Bapak ya, berarti dalam menentukan kasus ini Bapak akan juga meminta saran-saran dari rekan guru Bapak ya tempat Bapak bertugas. Baik Bapak, dalam pengambilan keputusan itu langkah-langkah seperti apa yang Bapak jalankan atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Yang pertama kita lihat kasusnya dulu seperti apa. Nah, kita lihat kasusnya seperti apa, lalu beratnya nanti kemana gitu. Nah, lalu kita mintakan ide atau saran dari teman atau teman sejawat atau guru terhadap hasil keputusan yang ingin kita lakukan berdasarkan ingat tadi dasar hukum dan keberpihakan kita pada murid tadi. Oke baik Bapak, yang pertama memang kita harus melihat dulu kasusnya yang seperti apa ya Bapak ya. Setelah itu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di rumah etika ini? Hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu yang pertama kita lihat kasusnya dulu. Setelah kita pelajari kasusnya, terus kita uji cobakan apakah kasus ini mana yang lebih benar, kalau semua benar atau benar, mana yang lebih berat mendekati pelanggaran aturan atau hukum. Lalu dalam pengambil keputusan saya harus berpihak kepada murid, mana yang lebih menentukan bagi murid, maka keputusan itu yang stabil. Tapi tidak melanggar kebijakan atau aturan yang ada ya Bapak ya. Berarti yang paling efektif bagi Bapak yaitu ketika keputusan itu sendiri berpihak kepada murid, begitu ya Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, di dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apakah ada tantangan tersendiri bagi Bapak untuk mengambil keputusan? Ya, tantangannya sangat besar ya, karena dilema etika itu benar lawan benar, jadi bingung kita mau memilih yang mana gitu. Jadi karena kebingungan kita memilih yang mana dalam mengambil keputusan, kita harus lihat kasus ini adakah tidak aturan yang dilanggar. Lalu dalam mengambil suatu keputusan, ya kita lihat kebijakan mana yang lebih menguntungkan atau berpihak pada murid, berpihak pada sesuatu keinginan. Oke Bapak, benar sekali Bapak. Jadi memang ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang benar lawan benar begitu ya Bapak ya, akan muncul kebingungan. Jadi itulah tantangan yang selama ini Bapak rasakan ya Bapak. Oke ya, baik Bapak. Di dalam penyelesaian masalah dilema etika ini, apakah Bapak punya tenggat waktu tertentu atau langsung Bapak selesaikan pada waktu kejadian tersebut? Dalam menghadapi kasus itu kita lihat dulu kasusnya. Kadang ada kasus yang butuh cepat, hari ini kita ketemu kasus dan hari itu juga kita putuskan permasalahannya. Dan juga ada kasus yang bisa kita undur atau besok, dan ada waktu kita untuk mempertimbangkan dengan matang apa keputusan yang harus kita ambil. Nah, contohnya jika ada kasus yang harus memang cepat kita cepat butuhkan keputusan kita ambil, lalu kita pertimbangkan dengan matang secara cepat.
kita harus berpikir cepat, jadi kita langsung ambil kebijakan di hari itu juga. Namun jika ada kasus yang bisa kita pertimbangkan dengan matang dulu, maka kita pertimbangkan dengan matang dulu, baru kita ambil keputusan. Baik Bapak, jadi Bapak melakukannya tergantung seperti apa tuntutan kasus itu sendiri ya Bapak ya. Apakah memang memerlukan penyelesaian pada waktu itu saja atau masih bisa dipertimbangkan agar mendapat keputusan yang benar-benar pas begitu ya Bapak. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil sebuah keputusan tidak ada orang khusus yang kita gunakan ketika kita ketemu kasus. Jadi tetap keputusan itu kita yang ambil. Cuman saya juga kadang-kadang bertanya kepada teman, kalau ini begini bagaimana, kalau ini begini bagaimana. Jadi tetap keputusan kita yang ambil, namun kita juga mencari masukan dari teman-teman sekeliling kita, baik dari guru, dari operator, atau dari kepala sekolah lain, kita bertanya. Oh begitu ya Bapak. Oke. Baik Bapak, jadi di dalam pengambilan keputusan ini Bapak tidak lupa pula untuk berkolaborasi bersama begitu ya Bapak ya. Jika nantinya sebuah masalah ini sudah melibatkan dalam cakupan yang sangat besar, tidak menutup kemungkinan untuk Bapak dapat mendiskusikannya dengan kepemimpinan lain begitu ya Bapak. Baik Bapak, terakhir Bapak, pertanyaan saya, dalam semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik di dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil suatu keputusan kita harus hati-hati dan berpikir matang betul. Jangan sampai keputusan kita ambil itu bertentangan dengan hukum dan peraturan. Karena jika sudah bertentangan dengan peraturan itu sangat tidak bagus keputusan kita lakukan. Dan keputusan yang kita ambil harus berpihak kepada siswa atau kepada murid. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu tidak berpihak pada murid atau merugikan siswa. Oke Bapak, yang paling terpenting di dalam pengambilan keputusan ini nampaknya dari penjelasan Bapak adalah kita benar-benar harus melihat apakah keputusan yang kita ambil ini berpihak kepada murid, dan kita harus hati-hati dalam menentukan mengidentifikasi begitu ya Bapak ya. Kasus ini termasuk dilema etika atau bujukan moral, ada tidak pelanggaran hukumnya begitu ya Bapak. Bapak sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan jawaban dari Bapak dapat mencerahkan saya ke depannya untuk dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat di dalam kasus-kasus dilema etika di mana ini ya benar-benar membuat kebingungan bagi kita ya Bapak ya, karena adanya nilai-nilai yang dimana benar lawan benar begitu ya Bapak ya. Kita harus benar-benar hati-hati dalam mengidentifikasi kasus tersebut. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya.